sekarang kita masuk ke dalam asesmen awal pembelajaran atau asesmen diagnostik ya. Salah satu asesmen awal pembelajaran adalah bagaimana mengukur kesiapan belajar. Nah, tadi saya di awal juga bertanya kepada Anda ya, apakah Anda kelelahan gitu ya? Nah, ini adalah salah satu asesmen untuk menanyakan apakah Anda semua itu sudah siap untuk belajar gitu ya. Dan hasilnya tadi ya, ketika kita tanyakan kepada Anda semua ya, nah kita tanyakan ini, ternyata hasilnya adalah 47% itu sangat bersemangat. 40% bersemangat, berarti mayoritas sebenarnya Anda semuanya itu siap ya, untuk belajar. Nah, seperti itu ya. Nah, tanpa Anda sadari, saya itu sudah membuat asesmen awal pembelajaran saat ini ya, di kelas poin ini. Ya, jadi salah satu asesmen dalam pembelajaran di kelas adalah bagaimana mengukur kesiapan belajar ya. Apakah kesiapan belajar itu adalah hal-hal yang rumit gitu ya? Kadang-kadang tidak rumit. Kita tanyakan saja, gimana keadaan kalian gitu ya, senang, sedih dan yang lain. Nah, itu adalah salah satu kesiapan belajar ya. Di antaranya adalah menilai kemampuan, manajemen waktu siswa, mengevaluasi motivasi belajar, mengukur keterampilan belajar mandiri. Ini kalau mau lebih kompleksnya lagi ya. Tapi saya sederhanakan tadi bagaimana semangatnya ya, atau motivasinya. Oke, yang kedua, asesmen di awal pembelajaran itu adalah bagaimana pengetahuan awal. Nah, pengetahuan awal itu sangat penting ya. Bagaimana kita mau mengajarkan sebuah materi kalau misalkan pengetahuan awalnya pun dari siswa kita itu kita tidak tahu. Tadi di awal saya sudah bertanya kepada Anda ya, tentang ini ya, tentang ini ya. Apakah Anda semuanya sudah menggunakan kelas poin? Mayoritas belum. Ya, mayoritas belum. Kemudian saya juga bertanya, apakah kelas poin berdiri sendiri? Kebanyakan ini jawabannya juga salah. Ya. Kemudian apakah hasil histori penggunaan kelas poin itu terdokumentasikan? Ini juga salah. Nah, dari hal ini maka saya nanti akan menyusun strategi bagaimana saya menyampaikan materi kelas poin ini. Ya, yaitu dengan apa? Itu dengan mengajarkan dari awal dulu. Ya, bagaimana kelas poin ini diinstalkan dan yang lainnya. Itu akan saya sampaikan kepada Anda semuanya ya, seperti itu. Karena apa? Karena saya sudah mengukur. Kalau tadi jawabannya saya sudah pernah menggunakan kelas poin itu mayoritas, berarti saya tinggal menyempurnakan atau ke kelas poin yang mungkin tahapannya lebih tinggi lagi ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana gaya belajar ya. Nah, ini juga bagaimana kita memahami peserta didik kita gitu ya. Ini adalah beberapa komponen yang mungkin bisa ditanyakan gitu ya. Nah, tadi di awal saya juga bertanya kepada Anda ya tentang gaya belajar Anda. Tadi kalau Anda ingat ya, saya bertanya kepada Anda, apakah Anda lebih suka belajar melihat atau mengamati, mendengarkan atau menjelaskan, atau praktik langsung? Nah, ini juga harus dipahami oleh Anda bahwa siswa kita juga ternyata banyak yang memiliki pilihan sendiri atau variatif kadang-kadang ya. Dan kita mungkin tidak bisa menebak ini tanpa melakukan assessment. Contoh tadi ya, ternyata kebanyakan dari Anda tadi adalah praktek langsung ya. Praktek langsung berarti ini kecerdasan, gaya belajarnya itu adalah kinestetik ya. Kalau mendengarkan penjelasan berarti dia lebih kepada auditori. Kemudian kalau melihat berarti lebih ke visual. Nah, kalau kita tahu siswa-siswa kita gaya belajarnya itu ternyata spesifik, kita bisa memberikan strategi pembelajaran yang juga bisa mengakumulasi kebutuhan belajarnya. Oke. Tadi main-main tadi ternyata nggak semuanya main-main ya rekan-rekan. Ternyata ada hubungannya dengan materi kita pada malam hari ini. Oke, yang selanjutnya rekan-rekan ya.
Nah, lalu contoh pertanyaannya seperti apa? Nah, contoh pertanyaannya seperti ini kalau nanti Anda mau menanyakan ini kepada siswa ya. Nah, ini contoh pertanyaannya seperti ini dan ini akan saya bagikan ya. Akan saya bagikan ke rekan-rekan semua slide ini. Apakah mutlak seperti ini? Tidak ya, tidak. Ini bisa dikondisikan sesuai kebutuhan gitu ya. Kalau Anda misalkan, aduh saya bingung buntu dengan pertanyaan awalnya itu apa, kan sekarang banyak tools AI ya. Nah, itu kita juga bisa mengkreasikan ini ya. Jadi Anda ketik saja di AI bertindak sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 titik ya. Buatlah asesmen awal pembelajaran untuk mata pelajaran ini gitu ya. Red gitu ya, atau untuk kompetensi tujuan pembelajaran ini gitu, atau untuk materi pokok ini ya. Bisa ya. Tapi hasil dari AI itu, artificial intelligence itu tidak kita telan mentah-mentah ya. Diambil mana yang sekiranya memang pas, bermanfaat, lalu berikan kepada siswa kita. Nah, itu ya. Nah, bagaimana mendesain atau menyampaikan ini kepada siswa kita ya? Tentu banyak cara. Nah, cara yang akan saya sampaikan ya adalah dengan menggunakan tools yang namanya ClassPoint ya. Jadi, cara yang akan saya sampaikan saat ini adalah cara memanfaatkan teknologi khususnya ClassPoint untuk menyampaikan asesmen diagnostik tadi atau asesmen awal pembelajaran tadi ya. Mengapa memilih ClassPoint? Tadi sudah saya praktekkan. Terasa tidak bahwa Anda itu belajar? Enggak kan? Tapi tadi itu terasanya main-main gitu. Tapi ternyata ada pembelajaran di situ. Nah, ClassPoint ini juga sangat keren. Karena apa? Karena akan membawa siswa ke dunia yang menyenangkan. Dengan gamifikasi, dengan tampilan-tampilan yang menarik. Ya, dengan desain yang keren ya. Nah, saya jelaskan ya. Mengapa sekarang mengajar dengan PowerPoint menjadi lebih hebat atau semakin hebat? Karena adanya ClassPoint. Nah, saya jelaskan di sini mengapa menjadi lebih hebat. Nah, ini rekan-rekan, sudah toolsnya sudah lengkap, ya, sudah lengkap. Nah, dan ada 3 fitur utama di dalam ClassPoint yang akan membuat PowerPoint itu menjadi lebih keren. 1, perangkat presentasi langsung. Mana perangkat presentasi langsung? Ini ya, di bawah sini nih, perangkat presentasi langsung ya. Kita bisa memilih slide-nya seperti ini gitu ya. Kita juga bisa membuat ini sorotan ya. Nah, seperti ini ya. Kita bisa juga mundur, maju dan yang lainnya. Bisa pena, bisa highlight, bisa penghapus, ya bisa tag, whiteboard, draggable. Ini bisa memindah-mindahkan objek di sini ya. Ada juga artificial intelligence, kita bisa membuat soal langsung di sini. Quiz ya di sini langsung bisa gitu ya. Nanti saya praktikkan kalau masih ada waktu ya. Nah, ada timer, ada browser, kita bisa mencari materi langsung di sini. Nah, ini namanya perangkat presentasi langsung. Toolsnya sangat lengkap gitu. Ini tidak mungkin ada kalau misalkan kita hanya menggunakan PowerPoint biasa ya. Kemudian yang kedua adanya quiz interaktif ya. Nah, quiz interaktif itu yang tadi kita praktekkan dari awal sampai dengan akhir. Nah, yang ketiga adanya sistem hadiah atau gamifikasi. Nah, coba kita lihat ya, sistem hadiah atau gamifikasi yang tadi kita jalani ya, seperti apa? Ini dia rekan-rekan. Nah, ini dia. Nah, ternyata yang juaranya adalah V-Making ya, level 1. Dia mendapatkan bintang 12. Berarti dia banyak benernya tadi, banyak aktifnya. Ya, dan ini membuat siswa bersemangat nih kalau ada yang kayak gini gitu ya. Nah, kita juga bisa masukkan ini ke dalam slide kita ya. Dan kita juga bisa mengambil laporan ini kapanpun ya, kapanpun. Jadi ada 3 hal yang membuat ini menjadi menarik ya. Kita lihat waktunya berapa lagi. Oh, sebentar lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nah, 5 menit lagi. Nah, jadi rekan-rekan, nah ini ketiga fitur ini adalah yang membuat ClassPoint menjadi semakin keren ya, semakin keren. Nah, beberapa akan saya jelaskan ya, perangkat presentasi langsung ini, mana sih unggulannya yang membuat tercengang-cengang gitu ya, tercengang-cengang. 1, adanya draggable object ya, adanya draggable object. Contoh draggable object itu seperti apa? Nah, draggable object itu seperti ini rekan-rekan. Nah, kalau di presentasi biasa, kita itu nggak bisa mindah-mindahin gitu. Mindah-mindahin ini nggak bisa ya, tuh.
Tuh nggak bisa apa namanya kita itu memindahin ini ke sini gitu. Misalkan mana yang termasuk kaca, nggak bisa ya, nggak bisa. Nah tapi kalau kita pakai fitur ini draggable object, kita klik sekali, klik, maka kita bisa memindahkan ini. Ini termasuk kaca, weh, tepuk tangan ya. Ini botol ya, ini masuknya ke plastik, ini masuknya ke plastik juga, ini masuknya ke kertas, ini masuknya ke. Nah, mungkinkah ini dilakukan tanpa adanya ClassPoint? Ya nggak bisa, ya nggak bisa, nggak bisa. Wow, keren. Jadi apa? Jadi siswa kita bisa mindah-mindahkan ini, gitu ya, mindah-mindahkan ini. Dan ini tidak perlu koneksi internet. Jadi ClassPoint ini bisa menjadi opsi ketika tidak ada koneksi internet atau ClassPoint offline, ya. Nah pertanyaannya, bagaimana Kang Asep kalau misalkan kita mau balikin lagi nih yang sudah digerak-gerakin tadi, gimana supaya balik lagi ke sini? Nggak masalah rekan-rekan, ya nggak masalah. Kalau memang rekan-rekan mau membalikkan lagi objek-objek yang tadi dipindahkan, kita tinggal klik reset saja di sini, reset ya, reset draggable object. Lihat apa yang terjadi. 3, 2, 1 saya klik, balik lagi ke awal. Slide-nya nggak kacau, slide-nya tetap keren, slide-nya tetap bisa digunakan oleh kita ya. Oke, nah itu ya. Jadi itu salah satu fitur yang keren di dalam perangkat presentasi langsung. Nah, kemudian yang lainnya ada juga sistem AI ini ya, artificial intelligence ya. Nah, misalkan kita mau buat ya AI-nya itu di sini ya, di akhir pembelajaran kita coba buat slide baru ya. Nah, kita gunakan AI-nya di sini nih ya. Nah, kita buat soal di sini ya. Nah, kita buat saja AI-nya, diklik ya, artificial intelligence-nya. Nah, kemudian kita klik pilihannya mau buat soal apa. Menariknya di sini ya, kita itu bisa buat assessment awal nih rekan-rekan, misalkan PG ya. Kemudian kita juga bisa memilih tingkatan taksonomi belumnya ya, mengingat ya, memahami atau mempraktekkan, atau kita bisa pilih semua. Bahasanya juga kita bisa pilih gitu ya. Nah, lalu kita tinggal buat saja pertanyaan ya. Buat pertanyaan, nanti dia itu akan membaca slide yang ada di kita. Mengapa dia tidak mau membuat pertanyaan? Karena slide-nya tadi masih kosong rekan-rekan ya. Karena slide-nya tadi masih kosong. Nah, agar dia bisa membuat pertanyaan, dia harus mendeteksi slide yang kita punya. Nah, slide-nya ini harus ada isinya. Contoh, kalau saya tambahkan nih isinya nih, nanti akan beda hasilnya ya. Saya sisipkan teks, misalkan teks ya. Teksnya itu oke, apa ya? Saya masukkan saja di sini ya. Misalkan teks narasi atau teks prosedur misalkan. Nah, teks prosedur. Oke, kita coba ya. Sekarang dia akan mendeteksi slide ini dan langsung membuatkan pertanyaan untuk kita. Kita klik lagi ini AI-nya kita klik lagi. Ya. Kemudian kita klik sekali lagi AI-nya. Dia akan mendeteksi ini. Klik buat pertanyaan, dia akan mendeteksi slide-nya dan membuatkan pertanyaan untuk kita. Tuh, membaca slide. Tuh, apa langkah pertama dalam teks prosedur? Dan ini rekan-rekan semuanya bisa langsung kita simpan sebagai slide. Jawabannya juga kita bisa periksa dulu ya. Kita masukkan sebagai slide. Dan kerennya lagi, ini bisa langsung diberikan kepada siapa? Kepada siswa kita gitu ya. Contoh nih, ini sudah jadi nih. Langsung bisa diberikan kepada Anda tuh ya. Nah, tuh silakan jawab. Tadi jawabannya yang mana? Nah, seperti itu. Seinstan itu ya. Seinstan itu dalam membuat teks dan tulisannya itu rapi gitu ya. Rapi. Oh, sudah 831 nih. Oke, ya. Jadi seperti itu ya, seperti itu. Satu lagi deh sebelum saya lempar ke moderator ya. Nah, ini sudah ada jawabannya tuh. Ya, 7 orang menjawab benar. Nah, satu lagi. Nah, ini kan tadi perangkat presentasinya sudah saya jelaskan ya. Ada fitur unggulannya itu ada draggable, ada artificial intelligence, ada browser juga, nanti bisa mencari materi di sini. Nggak perlu keluar dari
slide presentasi. Nah, saya juga akan menjelaskan selain dari perangkat presentasi yang gamifikasinya, kita juga selain tadi bisa membuat leaderboard gitu, kita juga bisa bermain-main dengan siswa kita. Contoh, nggak ada koneksi nih di kelas gitu ya. Kita bisa undi nih. Kita bisa undi siapa yang maju ke depan kelas tuh. Miss Taryani ya, maju ayo Miss Taryani, ayo jawab pertanyaan Pak Asep gitu ya. Nah, itu bisa membuat kelas menjadi luar biasa ya, menarik untuk mereka gitu ya. Nah, ini adalah beberapa keunggulan saja dari kelas point yang Anda nanti bisa praktekkan sendiri ya. Nah, saya kira itu nanti kalau misalkan ada fitur-fitur yang mau dieksplor lebih lanjut, silahkan Anda bertanya ya, boleh melalui chat atau melalui open mic ya. Kita sama-sama nanti akan praktekkan. Jadi sementara saya serahkan dulu ke moderator. Mangga.